Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi alzamana sabilal haqqi wal huda wa jannabana asbabasy syarri war rada. Ahmaduhu ta'ala wa asta'inuhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hadzarana minat tiba'il hawa wa hawa bi sahibihil hawa hatta gua. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh an-nabiyul mujtaba wa rasulul mustafa ballagha risalatullahi famadalla wa magwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyayuha. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat dan iman sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insya Allah barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang insya Allah terang benderang seperti zaman sekarang ini. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya, sebelum saya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan, saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya pada yayasan, pengurus masjid, serta Dewan Asatid yang mana telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan apa yang insya Allah saya bisa sampaikan pada malam hari ini untuk menggantikan Ustadz Helmi yang sedang berhalangan hadir. Sebelum kita masuk ke materi, hendaklah kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Bersyukur atas segala nikmat karunia-Nya sehingga kita bisa hidup dan masih bisa menghirupkan nafas segar hingga hari ini. Banyak di luar sana yang berpikir bagaimana cara kita tetap bersyukur. Terkadang rasa syukur kita bisa bersyukur, terkadang juga kita bisa kufur. Itu semua tergantung dalam lingkungan hidup kita juga. Seperti contohnya generasi pada zaman sekarang, usikum wa iyaya nafsi, banyak di luar sana yang kurang bersyukur karena menonton di media sosial, entah itu di YouTube ataupun TikTok, kebanyakan di luar sana menonton yang sedang viral-viral, menonton yang YouTuber, TikTok yang sekiranya dia mampu dalam kehidupannya, sehingga kita merasa insecure di sana. Kita merasa tidak pede sehingga kita mengkufuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Kita bisa bandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Mereka di sana untuk sholat 5 waktu saja susah karena banyak genosida dan lain sebagainya. Sedangkan kita yang alhamdulillah mendapatkan banyak kenikmatan, masih bisa bernafas, tapi kita mengkufuri nikmat Allah tersebut. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Kiai Haji Imam Zarkashi pernah berkata, wa kullu ma yarahut kalamit wa ma yasma'unahu min harakat wa aswat yakunu amilan min awamilin najah at-tarbiyah. Imam Zarkashi pernah berkata, apa yang dilihat dan dirasakan oleh para murid-murid itu menjadi salah satu faktor terbesar dalam faktor-faktor
membentuk pendidikan anak-anak. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu semua adalah bentuk pendidikan yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah itu sang murabbi, ya, Rabbun. Rabbun bermakna Tuhan. Langsung saja ke materinya, karena kemarin sudah disampaikan tentang fikih sirah nabawiyah atau tentang Nabi Muhammad SAW. Di sini saya hanya ingin sedikit mengutip hikmah-hikmah dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad lahir, sudah banyak kabar-kabar tentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Isa, bahkan juga di zaman Nabi Adam pun telah diberitakan kabarnya bahwasanya akan ada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan, ketika Nabi Adam ingin diturunkan dari surga ke dunia, Nabi Adam memohon ampun kepada Allah dan juga atas nama Muhammad. Ketika itu Allah berkata, "Dari mana engkau mengetahui Muhammad, wahai Nabi Adam?" Nabi Adam berkata, "Saya melihat sebelum engkau turunkan saya dari surga, saya melihat nama Muhammad bersanding dengan namamu, ya Allah." Bahkan ketika Nabi Isa telah dilahirkan, Nabi Isa membawakan kabar tentang Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Isa itu hidup 600 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Itu pun diabadikan di Al-Quran surat As-Saff ayat 6 yang berbunyi, "Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin." Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad." Ya, Ahmad di sini yakni Nabi Muhammad SAW. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Qalu hadza sihrun mubin. Mereka seakan-akan tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu akan datang, tapi pada kenyataannya ia datang. Maka mereka seakan-akan mempercayai ini seperti sebuah sihir. Kok dia tiba-tiba bisa tahu? Ya. Seorang Nabi Isa, ya, yang terlihat istimewa, entah dari kelahirannya hingga wafatnya Nabi Isa alaihi salam, ya, beliau dilahirkan tanpa ayah, langsung ditiupkan ruh Allah ke dalam perut Bunda Maryam. Sungguh mulia Nabi Isa alaihi salam. Bahkan ketika kita, seperti yang kita tahu, banyak dari mukjizat Nabi Isa, salah satunya yakni bisa menghidupkan orang yang meninggal, menurunkan makanan dari langit, dan lain sebagainya. Bahkan ketika wafatnya Nabi Isa, beliau pun diangkat oleh Allah langsung. Tidak seperti manusia-manusia lainnya yang diwafatkan, jasadnya ditinggalkan di dunia, arwahnya diangkat ke akhirat. Seperti mana yang kita tahu, ketika Nabi Isa ingin dibunuh oleh raja ketika saat itu, ada sekelompok
Hawariyun atau pengikutnya Nabi Isa, ya, ada 12 orang, salah satunya menjadi pengkhianat, yakni yang bernama Yudas. Yudas ini memberitahu keberadaan Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya Nabi Isa berada di rumah ini. Ketika Yudas bersama para tentaranya raja menghampiri rumah yang dihuni oleh Nabi Isa alaihissalam, seketika itu pula rupa wajah perawakan dari Yudas disamakan persis oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga Nabi Isa diwafatkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ditangkap oleh para tentara tersebut yakni Yudas tersebut, sehingga Yudas disalib. Ya. Sungguh mulia, sungguh istimewa, ya, kehidupan Nabi Isa alaihissalam, dan beliau pula telah mengabarkan kabar gembira. Ya, bayangkan kalau di zaman-zaman sekarang, ya, kalau pada umumnya orang-orang itu lahir dulu baru dikabarkan bahwasanya anak tersebut telah lahir. Tapi ini tidak. Ya, Rasulullah sangat istimewa. Sebelum beliau lahir sudah ada tanda-tandanya, sudah ada kabar gembira dari para nabi dan rasul. Mengapa sangat istimewa Nabi Muhammad? Ini saya ingin mengambil salah satu hikmah saja. Sebenarnya ada banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari kehidupan Rasulullah, dari beliau lahir hingga wafatnya beliau. Mengapa kehidupan beliau bisa istimewa? Karena beliau diutus untuk semua kalangan manusia. Tidak seperti nabi-nabi pada umumnya, ya, nabi-nabi yang lain. Contoh seperti Nabi Isa, yang kita tahu, mohon maaf, seperti Nabi Ibrahim, yang kita tahu Nabi Ibrahim berdakwah kepada Bani Israel. Ya, Bani Israel itu hanya sekelompok kaum saja. Sedangkan ketika Nabi Ibrahim hidup, itu pun hidup pula Nabi Nuh. Jadi di satu zaman itu hiduplah beberapa nabi. Sedangkan Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir. Ya. Beliau diutus untuk semua manusia, semua golongan hingga hari akhir. Ini terdapat dalam Quran surat Saba terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat untuk semua alam seluruhnya. Seluruh alam ini dari beliau lahir hingga hari kiamat nanti. Bagaimana kita tahu hingga hari kiamat nanti? Ini juga dijelaskan di surat Saba ayat 28 yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kafatan linnas, kafah artinya seluruh, anas artinya manusia. Anas dalam bahasa Arab itu jamak atau suatu bilangan yang banyak. Satu manusia disebut insan, dua manusia insanani. Kalau banyak orang yaitu anas. Ya. Kafatal linnas sudah kafah, sudah seluruh, menggunakan jamak anas. Ini benar-benar mencakup semuanya, semua manusia. Bahkan apabila Nabi Muhammad itu dilahirkan ketika zaman Nabi Adam, beliau pun menjadi rasul ketika itu hingga hari kiamat nanti. Seperti itu.
Lalu di kelahiran Nabi Muhammad ini, beliau dilahirkan di tengah-tengah eh, perkampungan jahiliyah. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad ini lahir di ada namanya bangsa Romawi dan Persia, yang mana kedua bangsa ini ketika itu telah besar ya peradabannya. Pada zaman dahulu seperti yang kita tahu ada Yunani kuno, Mesir kuno, yang bahkan sampai sekarang prasejarahnya masih ada karena peradabannya yang sangat maju. Tapi kenapa Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah bangsa Romawi dan Persia? Bahkan tempatnya tersebut bisa diberi gelar jahiliyah atau kaum yang bodoh. Jahil dalam bahasa Arab artinya bodoh. Salah satu contohnya pada zaman Nabi Muhammad, ya, seperti yang kita kenal, yakni Umar bin Khattab. Beliau zaman dulu adalah orang yang keras, ya, tidak memiliki adab, sedikit-sedikit senggol dikit, bahasanya bacok. Nah, tapi setelah beliau mendengar dari anaknya melantunkan surat Toha, hatinya tersentuh, jiwanya tersentuh, hingga ia tunduk dan ingin bersyahadat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika beliau telah bersyahadat, yang tadinya beliau sangat memerangi Rasul, hingga akhirnya beliaulah yang sangat menjaga Rasul. Hingga apabila ketika diberitakan bahwasanya Nabi Muhammad telah meninggal, Umar berkata, aku akan memenggal kepala orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad telah meninggal. Padahal memang benar adanya Nabi Muhammad telah meninggal. Karena saking cintanya Umar kepada Nabi Muhammad sampai seperti itu. Ia tidak percaya, bahkan ingin memenggal orang yang mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal. Tadi di sini dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat. Rahmat apa sih itu rahmat? Rahmat di sini bisa kita artikan sebagai solusi. Ini juga merujuk kepada surat Al-Baqarah dari ayat 155 hingga 157 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihi wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya walanabluwannakum, dan pasti kami akan mengujimu dengan sedikit dari rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wabasyiris sobirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang-orang yang sabar? Yaitu apabila yang ditimpa musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dijelaskan lagi di ayat selanjutnya, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Di sini bisa kita simpulkan rahmat itu sebagai salah satu solusi. Allah itu pasti akan memberikan cobaan kepada kita semua. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Bagaimana cara kita mengatasi musibah dan cobaan tersebut? Yakni dengan sobirin, dengan sabar. Wabasyiris sobirin, sampaikanlah berita kepada orang-orang yang bersabar. Banyak cara yang bisa kita
lakukan untuk bersabar. Maka dari itu sebenarnya di dalam Al-Quran itu sudah lengkap, ya, permasalahan-permasalahan yang ada di duniawi ini, entah dari zamannya Nabi Adam diceritakan hingga akhir di hari kiamat nanti pun ada isinya di dalam Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran menjadi salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pun ilmu-ilmu yang diambil, dikutip dari Al-Quran. Contohnya seperti ilmu kimia. Sebenarnya ilmu kimia yang pertama kali menemukan yaitu Jabir bin Hayyan. Beliau menemukan ilmu kimia karena beliau membaca surat Hadid, Al-Hadid, yang artinya besi. Di situ beliau penasaran mengapa ada surat yang dikhususkan Al-Hadid tentang besi. Maka beliau cari tahu, akhirnya ketemulah ilmu kimia. Entah itu dari kalimat seperti Newton, isoton, dan lain sebagainya. Sama juga seperti pesawat. Yang kita tahu di Indonesia penemu pesawat pertama yakni almarhum B.J. Habibie, ya, Presiden ketiga. Beliau pun bisa menciptakan sebuah pesawat yang canggih seperti sekarang mengikuti orang-orang sebelumnya. Orang-orang sebelumnya pun mengikuti orang-orang Islam. Ya, seperti kalau yang kita tahu di luar sana pencipta pesawat yakni bukan orang Islam, tapi pada hakikatnya orang Islam yang pertama kali menemukan prinsip pesawat itu, yakni Ibnu Firnas namanya. Beliau membaca dalam surat Al-Mulk, "Ma yumsikuhunna illar rahman." Ketika burung itu terbang, tidak ada yang mayumsikuhunna, tidak ada yang memegang kedua sayapnya illar rahman, kecuali Tuhannya. Rahman artinya Allah. Jadi di situ Ibnu Firnas berpikir, apabila burung itu bisa terbang dengan mengepakkan sayapnya, di situ ia mencoba membuat sebuah seperti ilusi itu menggunakan sayap buatan sendiri. Pada awalnya ia mencoba tetapi terjatuh. Mencoba lagi, dimodifikasi lagi, bisa terbang sedikit tetapi jatuh juga. Akhirnya ia coba berkali-kali, jatuh terus hingga akhirnya beliau meninggal. Ya. Beliau meninggal tidak sekedar meninggal, tapi meninggalkan peninggalan, yakni prinsip-prinsip untuk membuat pesawat itu tadi. Nah, itu tadi dikaji oleh orang-orang di luar sana dan hingga akhirnya pada saat ini terciptalah pesawat yang canggih. Itu salah satu ilmu-ilmu yang ada di Al-Quran. Sebenarnya ada banyak ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dari Al-Quran kalau kita ingin benar-benar mengkajinya. Al-Quran itu sudah lengkap isinya. Bahkan Allah juga telah mengatakan, "Inni akmaltu lakum dinakum waliyutimma ni'mati wa raditu lakum Islam madinah." Aku telah menyempurnakan agamamu dan saya meridhoi bahwasanya Islam itu sebagai agama. Banyak juga para sahabat, ya. Tadinya Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah kaum jahiliyah, ya, kaum yang bodoh bahasanya. Tapi pada saat itu juga Nabi Muhammad mengubah kaum jahiliyah tersebut menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat. Ya. Jadi sebaik-baik umat itu ya ada pada zaman Nabi Muhammad, seburuk-buruknya umat pun ada pada zamannya Nabi Muhammad. Ini juga ada di dalam Al-Quran.
kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin, sungguh kalian telah benar-benar menjadi umat terbaik. Ini Allah langsung yang menyatakan di dalam Al-Quran. Tetapi Nabi Muhammad sebelumnya juga menyatakan bahwasannya mereka adalah kaum jahiliyah. Ya. Jadi sungguh besar jasa Nabi Muhammad, ya, dari zaman jahiliyah hingga zaman khairu ummah. Tapi sayangnya, ya, usikum wa iyaya, semakin berkembangnya zaman, semakin kesini kita semakin lupa pada agama kita sendiri. Terutama mohon maaf bagi kaum wanita. Zaman dulu kaum wanita, barang siapa yang melahirkan anak perempuan, itu bisa dikatakan sebagai aib. Bahkan banyak anak-anak perempuan itu yang dikubur hidup-hidup karena menyatakan bahwasanya anak perempuan itu aib, lemah, tidak bisa apa-apa. Ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul, diangkatlah derajat wanita. Bahkan Nabi Muhammad menyatakan bahwasanya surga itu berada di telapak kaki ibu. Tapi seperti yang kita lihat, seperti zaman sekarang, ya, banyak video yang beredaran di luar sana yang tidak baik, entah dari kaum perempuan maupun laki-laki juga. Usikum wa iyaya. Pada zaman Nabi Muhammad, setelah diutus menjadi nabi dan rasul, ya, melahirkan banyak para sahabat yang pintar, yang alim, soleh. Salah satunya yakni Ali bin Abi Thalib. Beliau ini sahabat sekaligus ponakannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mundur sedikit, ketika Nabi Muhammad berdakwah, Nabi Muhammad banyak diincar oleh raja-raja pada ketika itu, pada sama kaum Quraisy, karena tidak suka bahwasanya Nabi Muhammad menyebarkan dakwah ajaran Islam. Akhirnya dicari-cari, bahkan ingin dibunuh oleh kaum Quraisy, kaumnya sendiri ingin membunuh Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad dikepung di rumahnya. Ketika itu di rumahnya hanya ada Ali dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Ali diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk tidur di kasur dan dengan ditutupkan selimut, agar apa? Agar mengira bahwasanya orang yang tidur di atas kasur tersebut adalah Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad pun bisa bebas. Padahal ketika itu benar-benar dikepung rumahnya. Ada kurang lebih 100 tentara. Kalau di Indonesia namanya seperti Kopassus. Kalau angkatan lautnya seperti Denjaka. Jadi kemungkinan besar untuk kabur itu sangat susah. Tapi Allah membantu Nabi Muhammad untuk pergi dari rumah tersebut, dan ternyata ketika mereka menemukan ada orang tertidur di atas kasur, ternyata beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Ali ini orangnya sangat nurut pada Nabi Muhammad. Apapun yang dikatakan Nabi Muhammad, dia selalu mengatakan bala, tentu ya Rasulullah, saya akan lakukan. Karena patuhnya Ali ini kepada Nabi Muhammad membawakan keberkahan-keberkahan yang melimpah kepada Ali juga. Beliau menjadi cerdas, tegas, pintar, bahkan beliau juga menikah dengan anaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ada banyak kisah-kisah Nabi Muhammad yang bisa kita ambil pelajarannya. Dari mulai beliau berdakwah secara sir atau diam-diam,
sehingga berdakwah secara terang benderang. Banyak lika-liku yang dirasakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di 1 tahun 10 tahun setelah kenabian Nabi Muhammad ada sebutan Amul Huzni atau tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di tahun tersebut meninggal orang yang sangat Nabi sayangi, yakni istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan 2 bulan setelahnya meninggal pula pamannya, yakni pamannya Nabi Abu Thalib. Ya. 2 orang ini yang benar-benar disayangi oleh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tetap bersabar dan terus menyebarkan dakwah-dakwah tentang Islam. Ini balik lagi ke surat Al-Baqarah ayat 155 tadi. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Niscaya pasti Allah akan menguji hamba-hambanya. Seorang nabi saja diuji, apalagi kita sebagai manusia biasa sama-sama diuji. Adanya saya di sini juga salah satu ujian sebenarnya. Apabila saya bisa melewatkan, maka Allah akan mengangkat derajat bagi orang yang diuji tersebut. Apalagi orang-orang yang menuntut ilmu. Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah ketika memberikan ujian kepada hambanya, insya Allah akan bisa dilakukan oleh hambanya juga. Seperti yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu hamba illa wus'aha, kecuali ia bisa mengusahakan hal tersebut. Jadi kita nggak boleh sebagai manusia mengeluh, karena memang manusia tempatnya mengeluh juga. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan mengeluh. Jadi wajar saja kita mengeluh, tapi balik lagi tadi, walanabluwannakum. Ya. Ketika kita diberi ujian, kita harus bersabar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari sejarah sirah nabawiyah, apalagi khususnya Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita dalam perkataan maupun perbuatan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.